Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel kami Zona Bengkel. Ini ada satu unit Yamaha F1 ZR. Ya, ini lanjutan dari video kemarin. Ya, ini untuk video sebelumnya. Ini untuk cara bongkar. Ini bagian blok magnet. Ya, khusus ini untuk bengkel pemula atau VCR mania yang pingin oprek-oprek bagian mesin. Ini untuk video sebelumnya udah cara bongkar untuk bagian magnet dan udah bagian kopling juga ada. Cek aja di video sebelumnya. Karena di sini masih banyak sekali untuk motor F1 ZR, jadi saya sering sekali untuk menangani atau pasien-pasien saya sebagian besar ini motor F1 ZR. Dan ini untuk bagian part-part yang ada di bagian bak kopling. Dan untuk video kali ini cara bongkar bagian blok silinder ini pada F1 ZR dan caranya bagaimana dan kunci apa yang digunakan dan apa yang harus diperhatikan dalam pembongkaran di bagian blok silinder. Jadi tonton terus videonya. Dan sebenarnya kalau teman-teman mau bongkar di bagian blok silinder ini pada F1 ZR itu nggak perlu bongkar-bongkar di bagian bak kopling ya, karena ini mau dibongkar semuanya atau mau turun mesin, jadi untuk bagian bak kopling udah dibongkar. Kalau teman-teman mau bongkar di bagian blok silindernya aja, ini untuk pastinya ini untuk bagian tutup kipas ini harus dilepas. Ini udah dilepas karena untuk di video sebelumnya itu udah bongkar di bagian bak magnet. Karena kalau tutup kipasnya nggak dilepas, ini baut ini nggak bisa dilepas karena di dalam ini ada dua baut. Dan kemudian kita lanjut, ini lepas knalpot. Ini ada dua baut, ini baut 12 kalau ini masih standar. Dan kemudian ini untuk bagian baut di belakang ya kita lepas, karena kalau mau bongkar blok silinder ini untuk bagian knalpot harus dilepas. Dan ini sebenarnya di sini ada baut tapi ini udah dipotong, ini udah nggak ada ya, ntar dikasih ya. Ini untuk knalpot udah dilepas. Dan kemudian kita lanjut. Ini untuk kita lepas dulu, ini untuk bagian businya, dan sekalian kita cek ini untuk di bagian businya. Ini untuk busi dilepas, dan sedikit pengetahuan aja, ini untuk businya basah terkena oli seperti ini, itu artinya untuk seal kruk as bagian kanan itu udah kena dan oli bocor dan masuk ke ruang bakar. Jadi untuk bagian busi basah terkena oli seperti ini, untuk mengatasinya seal kruk as harus diganti. Dan kemudian kita lanjut, ini lepas baut blockhead. Ini ada 4 baut. Ini baut 12, saya menggunakan kunci sok 12 sini untuk lepas baut blockhead. Kalau teman-teman ada impact malah jadi lebih mudah. Ini saya menggunakan kunci sok ini. Kalau teman-teman nggak ada kunci sok, menggunakan kunci 12 ring ini juga jadi. Tapi kalau ada kunci sok lebih enak atau lebih mudah, ini menggunakan kunci sok. Ya, kita lepas semuanya. Ini ada 4 baut pada blockhead. Dan kemudian kalau bautnya sudah terlepas semua, kita tinggal ketuk-ketuk di bagian ini seperti ini. Ya, kita ketuk-ketuk ini sampai terlepas. Ya, ini udah terlepas. Ini untuk bagian blockhead. Ya, ini sangat kotor sekali karena ini motor 2 tak. Ini biasanya bagian ini sangat kotor. Dan kemudian ini di sini ada packing. Ini sebenarnya kalau masih original ini dari tembaga, karena ini udah diganti, ini dari aluminium. Dan kemudian kita lepas ini untuk baut pada blok silinder. Ya, ini di sini ada baut 1, ini ada baut 12 ya, sama kayak yang di baut pada blockhead. Ini baut 12. Ini bagian atas ini bautnya panjang seperti ini. Dan kemudian di bawah ini juga ada baut 1 ya, kita lepas. Dan kemudian di bagian kiri juga ada 2. Ya, ini kita melepasnya ini menggunakan pipa seperti ini karena biasanya baut di sini sangat keras, jadi harus disambung menggunakan pipa seperti ini. Kalau keempat bautnya sudah terlepas, kita tinggal ketuk-ketuk bagian blockheadnya seperti ini ya, karena ini sangat atau biasanya melekat ya, jadi kita bisa ketuk-ketuk sedikit ini menggunakan palu. Ya, kita tarik aja, lepas seperti ini. Ya, ini untuk bagian blok silinder udah terlepas. Oh ya, ini sedikit pengetahuan aja, ini kalau seri YP itu seri pada motor F1 ZR udah seri full clutch. Pasti di bagian blok silinder serinya udah YP seperti ini. Kalau di F1 ZR sebelumnya atau motor Volkswagen itu serinya masih Y, ya Y1, Y2, Y3. Dan kemudian kita tinggal cek ini untuk bagian linernya.
Ya, di sini kita bisa lihat ini untuk bagian linernya udah tergores seperti ini. Ya, ini kasar, ini udah tergores. Kalau linernya sudah seperti ini harus naik ukuran atau oversize. Ya, dan kemudian kita tinggal cek atau kita lepas ini untuk bagian pistonnya. Ya, ini ada kancing pen piston seperti ini. Ya, ini udah dilepas dan kemudian kita ketuk-ketuk dari sebelahnya. Ya, kita ketuk-ketuk ini untuk bagian pen pistonnya. Ya, ini udah terlepas. Dan di sini kita bisa lihat ini untuk bagian pistonnya. Ini untuk bagian pistonnya sudah pada baret atau tergores seperti ini. Ya, kita bisa lihat seperti ini untuk kondisi pistonnya. Ya, sekalian kita cek ini untuk ukuran. Ini masih oversize 50 ya, jadi ntar ganti atau kita naik. Ini pistonnya menjadi ukuran 75 dan kemudian di sini ada bearing bambu seperti ini bearing piston. Dan kemudian kita cek ini untuk bagian stang piston. Ini cara ngeceknya seperti ini. Kita kalau ke kiri ke kanan itu normal, ada spelang sedikit. Dan kalau mau cek stang piston udah kena atau tidaknya, caranya seperti ini. Dan kalau bunyi klok-klok seperti ini artinya untuk sebagian stang piston udah kena. Dan sebenarnya motor ini mau turun mesin ini semuanya karena untuk motor ini bunyinya sangat kasar sekali. Dan saya rasa ini udah cukup untuk bongkar bagian blok silinder pada F1 ZR. Dan bila teman-teman ada pertanyaan tentang F1 ZR atau yang lainnya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Ya, cukup sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat.